Rusdi Rusli, seorang YouTuber Malaysia yang rajin mereact Indonesia, baru-baru ini mengeluh. Baru-baru ini ia komplain, Rusdi Rusli itu curhat dalam channel YouTube-nya. Curhat itu artinya mencurahkan isi hati. Dalam salah satu kontennya, Rusdi Rusli itu tampak kesal dan marah. Tidak hanya kesal dan marah, Rusdi Rusli juga bahkan terlihat bingung dengan keadaan yang dialaminya. Apa yang dialami Rusdi Rusli hingga membuat dirinya marah dan sekaligus juga bingung. Mungkin tidak begitu besar atau sepele masalahnya, tetapi bagi Rusdi Rusli ini sungguh hal yang sangat besar, ini tidak sepele. Jadi begini guys, Rusdi Rusli itu memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik. Ia berkemampuan berbahasa Indonesia yang fasih, bahasa Indonesianya bagus, gramatikalnya bagus, penyampaiannya bagus, sudah mirip-mirip orang Indonesia yang berbahasa Indonesia. Karena kefasihannya bertutur bahasa Indonesia, Rusdi Rusli kemudian dituduh oleh banyak netizen dari Malaysia sebagai Rusdi Rusli seorang pembelot. Pembelot itu artinya pengkhianat. Pengkhianat di sini artinya atau maksudnya adalah pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa Malaysia karena ia lebih fasih berbahasa Indonesia. Tidak setia dengan bangsanya, tidak setia dengan bahasanya. Benar-benar Malaysia ini diakui atau tidak mengalami semacam kepanikan dalam persoalan budaya. Dalam hal ini bahasa. Apalagi belakangan ini generasi muda Malaysia terlihat seperti mulai meninggalkan atau melupakan atau terlupakanlah bahasa Melayu, bahasa keseharian mereka sehari-hari. Dan mereka, generasi muda Malaysia, sudah mulai lebih fasih berbahasa Indonesia. Seperti Abang Rusdi Rusli ini salah satunya yang sekarang sedang tenar dan sedang terkenal di tanah air Indonesia lantaran konten YouTube-nya yang mereact Indonesia. Dan ia bersama 5 orang temannya sedang berkunjung ke Jakarta, ke Indonesia, dalam rangka ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-77 di Istana Merdeka Jakarta dan di berbagai pelosok Nusantara. Kemampuan Rusdi Rusli berbahasa Indonesia membuatnya begitu betah tinggal di Indonesia. Di Jakarta, ia betah berlama-lama, begitupun di Bogor, di Bandung, di Yogyakarta, dan sebagainya. Kemampuannya berbahasa Indonesia membuatnya luas, tidak kaku, tidak canggung berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang fasih oleh Rusdi Rusli bahkan mengantarnya Rusdi Rusli ini berjumpa dengan 1.000 siswa pelajar SMP di Jakarta. Di depan 1.000 pelajar SMP di Jakarta dan segenap jajaran Dewan Guru, Rusdi Rusli menyampaikan motivasi atau membakar semangat. Rusdi Rusli memang memiliki kemampuan sebagai coach atau motivator. Karena di Malaysia pun Rusdi Rusli melakukan pekerjaan itu, memotivasi. Motivasinya disampaikan di depan siswa didik SMP di Jakarta pada kesempatan Agustus bulan ini, memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia mampu menyatukan mereka meski berbeda bangsa dan berbeda negara. Jadi terbukti pula bahwa bahasa Indonesia lah yang lebih mengena, lebih pas, lebih pantas, dan lebih tepat jika dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN. Malaysia lah yang meramaikan atau mengangkat pertama kali persoalan bahasa Melayunya yang ingin ditargetkan atau diinginkan untuk menjadi bahasa resmi ASEAN. Negara-negara di Asia Tenggara. Beberapa waktu yang lalu, Malaysia mengusulkan agar ASEAN resmi menggunakan bahasa Melayu. Tetapi faktanya, warga negara Malaysia sendiri pun kini malah sudah mulai tidak betah. Sedikit demi sedikit, mereka terkesan atau berkesan meninggalkannya untuk kemudian beralih-alih banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam kesehariannya. Seperti dalam tweet Hanif Ahmad Fauzi yang mengunggah beberapa caption netizen Malaysia, mereka khawatir 10 tahun lagi negara Malaysia penduduknya tidak lagi berbahasa Melayu. Malah mereka kemungkinan akan berganti menggunakan bahasa Indonesia dalam kesehariannya. Hanif mengatakan fakta menariknya adalah kini lebih banyak anak muda di Malaysia yang menggunakan bahasa Indonesia daripada pemuda Indonesia pakai bahasa Melayu, katanya. Dari berbagai komentar tersebut terungkap fenomena penyebab generasi muda Malaysia kini menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut tidak lain karena dampak media sosial seperti YouTube yang menjadi tontonan anak-anak hingga remaja. Mereka terbiasa mendengar bahasa Indonesia, kemudian menggunakannya. Selain itu, pengaruh tayangan televisi seperti sinema elektronik. Sinema elektronik itu disingkat menjadi sinetron, dan film karya anak bangsa Indonesia dianggap juga menjadi kontributor atau memberikan andil dalam pemakaian bahasa Indonesia. Tidak selesai sampai di situ, faktanya penggunaan media sosial seperti TikTok juga menjadi pendorong bahasa Indonesia digunakan generasi muda di Malaysia. Rusdi Rusli dan rekan-rekannya pun yang banyak berkecimpung dalam kanal YouTube mereka, sedikit demi sedikit mau tidak mau mereka harus belajar mempelajari dan menguasai bahasa Indonesia. Karena video mereka mereact Indonesia dan nyaris 100% penduduk penonton channel YouTube mereka adalah
pengguna gadget dari Indonesia atau penonton dari Indonesia. Maka banyak istilah dalam bahasa Indonesia yang tidak bisa ditemukan dalam bahasa Melayu, tidak ada dalam kamus bahasa Melayu, tetapi akrab di telinga mereka. Ada istilah yang paling viral dan brand menjadi kesan, menjadi semacam kayak trademark yang dipakai Rusdi Rusli, yaitu merinding. Nah, apa itu artinya merinding? Bocor. Nah, maksudnya merinding itu bergidik atau mengagetkan atau mengejutkan. Bocor di sini maksudnya bukan ember bocor, tapi artinya banyak ngomong. Nah, kemudian ada lagi istilah jomblo. Jomblo itu artinya single, artinya belum punya pasangan. Mantul itu maksudnya mantap betul, dan sebagainya. Istilah-istilah yang tidak ada dalam kamus bahasa sehari-hari, yang lebih mendekatkan mereka, konten kreator, dengan netizen atau viewernya atau penontonnya. Saking kesalnya mereka dengan Rusdi Rusli yang fasih berbahasa Indonesia, sampai-sampai mereka ikhlas menjuluki Rusdi Rusli sebagai seorang pembelot atau pengkhianat yang tidak setia kepada bangsa dan negaranya, tidak setia kepada bahasa negaranya. Alhasil kekhawatiran itu meluas hampir ke semua jejaring media sosial, termasuk Facebook. Tidak itu saja, karena itu belum selesai. Lebih mencengangkan lagi bahwa ternyata tidak hanya soal bahasa, warga Malaysia pun juga dibayang-bayangi semacam kegamangan jika generasi mereka hanya mengenal Presiden RI Joko Widodo. Presiden Joko Widodo begitu diidolakan netizen dan pengguna internet di Malaysia. Mereka gemar sekali dan sering memperbandingkan pemimpin negara mereka, Perdana Menteri mereka, dengan Presiden Indonesia Joko Widodo atau Pak Jokowi, yang tampil amat sederhana, yang tampil sangat down to earth, sangat sopan, sangat dekat, sangat akrab, nyaris tidak ada jarak dengan penduduk. Bahkan dalam penggunaan lalu lintas, Jokowi sering mengalah untuk didahului, silahkan didahului, walaupun dia seorang presiden. Kemudian terdapat tulisan dalam Facebook, tolong infokan kepada anak-anak kamu ya guys, Perdana Menteri Malaysia masih Ismail Sabri, bukan Joko Widodo. Lucu sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian and